Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno. Tentu juga kali ini kita sudah menghadirkan dua narasumber yang tentunya kita datangi langsung di halaman rumah jabatan Kabupaten Takalar. Nah, hari ini tentu kita akan membahas prevalensi stunting, di mana tentu menjadi perhatian yang serius, bukan hanya di skala provinsi, tapi juga bahkan skala nasional. Nah, tentunya khusus untuk Kabupaten Takalar, data terbaru menunjukkan capaian yang menggembirakan, sekaligus mengingatkan bahwa upaya harus terus dilakukan. Nah, kalau berbicara tentang data yang juga capaian yang menggembirakan, Vio akan bacakan pada tahun 2023 prevalensi stunting di Takalar tercatat sebesar 35,4%. Namun pada tahun 2024 angka tersebut telah turun drastis dan menjadi 24,0% atau terjadi penurunan sekitar 11,4 poin persentase. Dan untuk membahas hal tersebut, bagaimana kemudian upaya yang dilakukan ataupun juga membahas tentang data-data, kita sudah menghadirkan dua narasumber yang akan menemani Vio membahas hal tersebut. Ada Ibu Asmini Yudin, SKM MSc selaku Ketua Bidang 4 TPPKK Kabupaten Takalar. Kemudian ada juga Ibu Haja Indriani Safitri, AM, SKM MTR ADM KES, selaku Ketua Pokja 4 TPPKK Kabupaten Takalar. Dan kita sudah mengemas perbincangan kita dengan tajuk menyoal peran PKK dalam penanganan stunting di Kabupaten Takalar bersama narasumber kita. Selamat siang, selamat pagi Ibu. Iya, bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah. Baik ya, iya. Terima kasih atas waktunya Ibu ya. Kita jauh-jauh datang nih ke halaman rumah jabatan ya Bupati Takalar, dan sudah disempatkan juga waktunya oleh Ibu Asmini dan juga Ibu Indri ya. Oke, mungkin kita mau kenalan terlebih dahulu sebelum kita jauh membahas topik kita, bagaimana berbicara tentang data ataupun juga upaya-upaya intervensi gizi yang dilakukan ataupun juga edukasi yang sudah dilakukan kepada masyarakat. Mungkin kita berkenalan dulu bersama Ibu Asmini, mungkin mengenai perannya dalam membidangi ya Ketua Bidang 4 TPPKK Kabupaten Takalar itu seperti apa, kemudian peran dan juga tugasnya Ibu, silakan. Iya, makasih Tribuners untuk kesempatan Kabupaten Takalar dalam kegiatan bincang bersama Tribun untuk hari ini, Tribun Timur untuk hari ini terkait kegiatan program-program penurunan stunting di Kabupaten Takalar. Saya Asmini Yudin selaku Ketua Bidang Kesehatan Tim Penggerak PKK Kabupaten Takalar. Tentunya sebagai bidang kesehatan yang bergerak pada bidang kesehatan, kelestarian lingkungan, dan perencanaan sehat. Nah, tentunya fokus pada bagaimana meningkatkan kesehatan keluarga. Ya, kesehatan keluarga sasaran utama itu adalah bagaimana meningkatkan kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita. Nah, itu yang menjadi program dan kegiatan kita dalam berkegiatan di bidang kesehatan Tim Penggerak PKK Kabupaten Takalar. Oke, jadi fokusnya adalah bagaimana kesehatan kesehatan gitu ya, dalam betul. hal ini juga termasuk dalam penanganan stunting. Betul. Iya. Baik, kalau dari Ibu Indri sendiri mungkin selaku Ketua Pokja gitu ya, khususnya Pokja Bidang 4 gitu ya, iya sebutannya, ini ada tugas atau juga peran seperti apa yang diemban? Ya, jadi terima kasih hai Tribuners. Saya dipercayakan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Takalar untuk menjadi Ketua Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kabupaten Takalar. Untuk fokus Pokja 4 seperti yang disampaikan oleh Ibu Asmini itu terkait dengan bidang kesehatan, kelestarian lingkungan, dan perencanaan sehat. Untuk skala nasional untuk PKK, untuk Pokja 4 itu program unggulannya adalah GKSTTB, yaitu Gerakan Sehat, Gerakan Keluarga Sehat, Tanggap dan Tangguh Bencana. Salah satunya adalah kegiatan pencegahan stunting. Jadi kita fokusnya untuk tahun 2025 itu ada beberapa kegiatan di Pokja 4 yang fokusnya adalah untuk penanganan stunting. Salah satunya adalah pembinaan rumah gizi dan pembinaan kelas ibu hamil dan kelas ibu balita.
seperti itu. Oke, jadi ada beberapa program kerja Iya, yang sudah program dijalankan. kerja yang sudah kita Program kerja yang laksanakan. sudah dijalankan. Iya. Lalu berbicara tentang bagaimana program kerja yang sudah dijalankan, tentunya ini kan terhitung pada Maret 2025 Ibu ya. Iya, Kemudian betul. Ibu sekalian dilantik dan juga langsung melaksanakan tugasnya Iya, nih ya. betul. Bagaimana kemudian melihat realita di lapangan, kemudian hingga saat ini ada progres sebesar apa sih yang bisa disampaikan kepada Tribuners semua? Iya, jadi untuk terkait dengan pencapaian yang sudah kita capai di Kabupaten Takalar dengan penurunan 11,4 poin, itu menjadi sesuatu hal yang menggembirakan buat kita semua. Itu adalah hasil kolaborasi kerjasama dari seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Takalar, baik dari pemerintah daerah, Forkopimda, terus dari PKK, terutama kami di PKK itu kan ada kader di masing-masing posyandu itu terus bergerak bersama seluruh jajaran yang ada di desa dan kelurahan, termasuk ketua tim penggerak PKK desa dan kelurahan mengambil peran di dalamnya. Jadi ini sesuatu hal yang menggembirakan, tapi menjadi pemicu juga untuk bisa menjadi lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya, karena mengingat untuk standar atau target, penurunan stunting itu kan secara nasional di angka 18%. Kita masih di angka 24%. Jadi mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya itu mungkin bisa dilakukan penurunan-penurunan dengan intervensi-intervensi yang kita bisa laksanakan bersama. Oke, tadi disebutkan sama Ibu Indri bahwa tentu ada kader-kader juga, kader PKK yang kemudian diajak kolaborasi, kemudian juga bersinergi. Nah, mungkin boleh dibantu sama Ibu Asmini nih, total ada berapa kemudian kader-kader PKK yang kemudian terlibat dan juga bagaimana progresnya sampai hari ini? Ya, untuk PKK berkegiatan tentunya ada kader yang membantu di lapangan. Untuk di Kabupaten Takalar secara keseluruhan posyandu kita ada 497. Nah, betul. 497 itu ada 2.800 kader yang membantu kita dalam berkegiatan sehari-hari. Tentunya dalam kegiatan bulanan posyandu, ya, dalam kegiatan pemantauan pertumbuhan perkembangan balita di posyandu. Kemudian bagaimana peningkatan kesehatan ibu hamil juga datang, dan mobilisasinya datang ke posyandu. Nah, ini yang sangat membantu kita terkait dengan keaktifan kader dan keaktifan masyarakat datang di posyandu. Untuk Kabupaten Takalar sendiri itu keaktifan ibu balita dan balitanya itu sudah termasuk mencapai target total kaprek. Ya, dari sekian untuk total kaprek Takalar itu sudah 96% balita sudah tercover dalam pemantauan pertumbuhan balita di posyandu. Dari 24.000 sasaran balita anak, ya, itu sudah 23.000 sekian sudah di-cover dalam pemantauan pertumbuhan di posyandu. Ya, nah ini kerja-kerja kader-kader PKK yang ada di desa maupun kelurahan yang sangat membantu kita, sehingga balita-balita yang bermasalah gizi itu yang kita temukan dalam pemantauan pertumbuhan di posyandu itu sudah bisa menjadi sasaran intervensi. Iya, jadi kegiatan-kegiatan kader-kader inilah yang sangat membantu kita dalam menentukan sasaran yang akan diintervensi. Oke, jadi dengan bantuan para kader yang total ada 2.000-an bisa menjangkau kemudian angka 23.000 anak balita yang sudah kemudian datang ke posyandu untuk memeriksakan pengukuran pertumbuhan. Pengukuran, betul, iya. Dan tentu yang kemudian menjadi pertanyaan kan, kalau misalnya teman-teman Tribuners pingin tahu gitu ya, mungkin walaupun baru kemudian dilantik dan juga bertugas pada Maret 2025, tapi pastinya ibu-ibu sekalian ini juga kan memiliki background di kesehatan gitu, betul. Nah, tentu kalau teman-teman ingin mengetahui bagaimana kemudian pendapat ibu gitu ya mengenai penurunan angka stunting, di mana menjadi 24,0%. Ini yang tertinggi juga untuk penurunannya ya di Kabupaten Takalar, dan juga pastinya bisa menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain. Nah, melihat perkembangan ini sebenarnya faktor yang menjadi pendukung dengan adanya penurunan itu dari mana saja, Ibu? Yang dukungan dari multisektor sangat banyak peran. Baik. Ya, karena kalau karena tadi disinggung bahwa backgroundnya adalah kesehatan. Iya. Nah, kalau dari kesehatan sendiri itu intervensi spesifik yang dilakukan hanya 30%. Nah, 70%-nya ini adalah andil dari multisektor, dari semua sektor yang terkait. Jadi
70% dari intervensi sensitif inilah yang banyak bantuan dari seluruh sektor. Nah, ada PU, ada BKKBN, ada Dinas Pendidikan, ada Dinas Sosial, dan PMD. Nah, ini yang banyak bergerak dan hampir seluruh sasaran yang menjadi sasaran intervensi itu sudah menjadi bagian dari penanganan sektor-sektor ini. Nah, ini yang membuat bergerak bersama dari seluruh sektor yang menjadikan Takalar penurunan stuntingnya sangat signifikan di tahun 2024. Iya, dan semoga kerja-kerja ini akan berlanjut terus ya, sehingga Takalar yang kita targetkan agak di bawah 20% kita bisa capai untuk tahun 2026. Oke, optimismenya maksud saya kalau di tahun 2025 ini ya data terbarunya nanti itu berharapnya di angka berapa nih Bu? Kalau nasional kan 18%. Iya. Takalar ada di angka berapa nih? Di 2025 ini kita berharap ada di angka 20 dan di 2026 nanti kita berharap ada di angka 18. 18, ya. Oke, sesuai dengan ini ya. Target nasional. Target nasional. Ya, betul. Oke. Mungkin mau ditambahkan sama Ibu Indri mengenai bagaimana kemudian melihat gitu ya. Sama-sama background dari kesehatan. Ya tentu ada mengikuti juga perkembangan data-data, kemudian melihat juga di data terbaru sampai menurun 11,4%. Wah, pencapaian ini luar biasa Ibu. Ini ada kerjasama dari mana saja, mungkin dari lapangan boleh disampaikan. Ya, jadi peran kami di PKK kan salah satu program kerjanya itu melakukan pembinaan posyandu. Okay. Ya. Jadi pada saat kami melakukan pembinaan posyandu, kami melihat bahwa memang betul-betul kepala desa, tim penggerak PKK desa dan kelurahan itu bergerak bersama untuk bisa sama-sama melakukan kegiatan-kegiatan di posyandu. Jadi sekarang kan itu kegiatan posyandu tidak hanya berkhusus untuk posyandu balita dan ibu hamil, tapi untuk posyandu seluruh siklus hidup. Jadi seluruh kegiatan kesehatan itu bertumbuhnya di kegiatan posyandu, sehingga kita berharapnya untuk peran dalam pelaksanaan kegiatan posyandu itu bisa betul-betul dilaksanakan. Jadi kalau misalnya ya kami lakukan pembinaan posyandu di masing-masing desa dan kelurahan itu, kami melihat memang antusiasme dari seluruh masyarakat untuk datang ke posyandu itu memang cukup tinggi, karena selain ada layanan kesehatan untuk balita, dia juga untuk orang tuanya juga sudah bisa dilakukan layanan, sehingga itu mungkin yang bisa memicu untuk pelaksanaan kegiatan posyandu itu bisa berhasil ya peningkatannya. Jadi memang fokusnya adalah ya bagaimana pada siklus kehidupan itu semua, bukan hanya pada balita. Biasanya kan kalau kita ke posyandu ya identiknya pada balita aja, ibu hamil juga, ibu hamil, ya. Pemeriksaan secara berkala dan bagaimana menghitung berat badan dan sebagainya. Tapi yang kemudian menjadi berubah khususnya di Kabupaten Takalar, bagaimana ia masuk dalam seluruh siklus kehidupan. Oke, siklus hidup ya. Siklus hidup. Oke. Ini tadi menyasar ada beberapa hal begitu ya Ibu. Iya. Intervensinya atau juga program yang langsung dirasakan dampak kepada masyarakat itu seperti apa? Ya, dampak kepada masyarakat dengan posyandu siklus hidup ini kita harapkan masyarakat lebih mandiri dengan kesehatannya. Iya. Okay. Jadi ada kesadaran gitu ya. Iya, betul. Jadi kita lakukan promotif preventif oleh sasaran-sasaran yang sudah berkunjung ke posyandu dengan pemeriksaan kesehatan juga yang telah dilakukan. Iya, cek kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis. Iya, ada nih Bu. Termasuk cek gula, ya, cek ada, ada semua. Ada semua di pelayanan posyandu. Jadi kan program barunya Pak Prabowo, ya cek kesehatan gratis. Pak Presiden itu kan cek kesehatan gratis. Jadi untuk seluruh siklus hidup kita bisa lakukan layanan di posyandu. Ya. Even untuk bapak-bapak nih Bu. Bapak-bapak juga. juga. Pokoknya semua seluruh siklus hidup. Iya. Oke, siapapun pokoknya diterima ya Bu. Iya. Syaratnya seperti apa Bu? Tidak bersyarat. Tidak ada syarat. Tinggal datang sesuai jam operasional aja. Iya. Oke. Baik. Dan kalau berbicara tentang bagaimana kemudian tim PKK Kabupaten Takalar dan juga tentu berkolaborasi, bersinergi sekali lagi dengan pemerintah daerah yang sudah berjalan, programnya ada seperti apa saja Bu? Selain mungkin mengenai adanya posyandu siklus hidup tersebut, ada program apa lagi Bu yang sudah berjalan? Jadi program-program yang sudah berjalan di bidang kesehatan di tim penggerak PKK Kabupaten itu sampai ke kecamatan dan desa
tadi sudah disinggung terkait dengan posyandu siklus hidup. Nah, kami juga melakukan pendampingan terkait dengan perbaikan gizi. Rumah di Takalar sudah ada 30 rumah gizi yang ada di desa dan kelurahan. Iya, 30 rumah gizi. Ya, Yang tersebar jadi di sebenarnya belum kelurahan. karena desa kelurahan ada 110. Ya, untuk sampai tahun ini masih 30 yang aktif. Nah, ke depan ini menjadi PR kita sebagai tim penggerak PKK Kabupaten untuk bisa membentuk seluruh desa dan kelurahan rumah gizinya Ada untuk rumah dimanfaatkan gizinya. sebagai tempat melakukan edukasi gizi. Baik itu oleh ibu hamil, bayi balita maupun seluruh siklus hidup bisa dilakukan edukasi gizi. Kemudian poin ketiga ya PKK intens turun melakukan pembinaan di posyandu tersebut, melakukan juga pendampingan keluarga bagi yang berisiko stunting. Nah, karena di PKK di tim pendamping keluarga itu ada PKK di dalamnya. Iya. Baik. Iya, jadi Mau ditambahkan Ibu Indri menyoal rumah gizi tersebut? Ya, jadi kalau boleh saya tambahkan, kan di rumah gizi itu seluruh kegiatan pelaksanaan untuk intervensi ke ibu hamil dan balita itu dilakukan. Jadi ada edukasi di dalamnya untuk bagaimana ibu-ibu hamil dan ibu balita itu menyiapkan makanan tambahan untuk balitanya supaya bisa sesuai dengan porsi dan takaran yang sesuai. Selain gizi seimbang. Jadi selain rumah gizi, program kami juga di tim penggerak PKK itu kan ada peningkatan kompetensi untuk kader. Jadi ada 25 kompetensi kader yang harus dimiliki oleh kader untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan di posyandu, dan itu sudah menjadi program kerja dari tim penggerak PKK. Saya kira itu yang bisa ditambahkan. Oke, dan tentunya ini kan kalau berbicara tentang hadirnya rumah gizi dan sebagainya, program-program yang berjalan, tentu ada kemudian sekali lagi kolaborasi lintas sektor. Nah, boleh mungkin diceritakan atau juga dideskripsikan ya, bagaimana kemudian mekanismenya antara kemudian tim PKK, kemudian bisa berkolaborasi dengan mungkin tadi disebutkan ada dinas PU, kemudian juga dinas terkait gitu yang lainnya, itu bagaimana kemudian komunikasinya, kemudian arahnya atau kerjasamanya dalam bentuk apa? Mungkin boleh disampaikan nih Bu secara detail. Ya, terkait dengan tim penggerak PKK merangkul atau berkolaborasi dengan PD-OPD yang pengampu dalam penurunan stunting. Nah, kalau di PKK Kabupaten berkolaborasinya dengan Dinas Pertanian itu adalah dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan rumah tangga. Iya. Dinas Pertanian. Ya, ini untuk Dinas Pertanian. Ya, Dinas Perikanan juga ada. Bagaimana memanfaatkan lahan yang ada di sekelilingnya untuk memelihara komoditas perikanan. Iya. Peternakan juga. Jadi memang kita dengan PKK dengan OPD itu berkolaborasi bagaimana pemenuhan gizi pada keluarga bisa dilakukan dengan bantuan-bantuan dari OPD yang terkait yang seperti saya katakan tadi bahwa Dinas Pertanian untuk bagaimana pemberian bibit untuk memanfaatkan pekarangannya untuk tanaman di pekarangan. Terus perikanan dan peternakan. Nah, kemudian PKK juga berkolaborasi dengan Kementerian Agama. Iya, dengan edukasi terhadap catin. Iya, calon pengantin. Iya, jadi kalau di kecamatan kolaborasinya dengan KUA. Iya. Jadi menyasar catin juga. Jadi PKK juga masuk menyasar catin, bagaimana melakukan edukasi peningkatan kesehatan sebelum masa memasuki pernikahan. Iya, bagaimana memberikan edukasi terkait persiapannya nanti menjadi ibu. Iya. Nah, kemudian di Dinas Pendidikan PKK masuk pada kegiatan-kegiatan PAUD. Bahkan masuk pada kegiatan remaja putri juga. Ya, bagaimana remaja putri ini ya di sekolah-sekolah ini diberi edukasi bagaimana persiapan remaja ini tidak menjadi remaja yang anemi dan remaja yang mengalami masalah gizi sebelum masuk ke usia dewasa untuk persiapan menjadi catin. Jadi kembali catin lagi. Ya. Kemudian OPD yang lainnya ada dinas sosial. Ya, kolaborasi kita dalam bagaimana PKH, pendampingan keluarga, program keluarga harapan. Iya.
kemudian bantuan langsung tunai dari dinas sosial. Nah, kemudian yang paling unggulannya Kabupaten Tagalar lagi yang terkait dengan BPJS-nya, KIS, ya untuk terutama keluarga stunting. Nah, ini kolaborasi antara PKK dengan dinas sosial, bagaimana menyasar keluarga yang berisiko stunting yang tidak memiliki KIS. Ya, jadi sudah difasilitasi, terutama kalau Dan juga pasti anak ada balita yang stunting. peningkatan gitu ya Bu, Iya. dari segi angka juga. Ya, Masyarakat juga semakin sadar gitu dengan hadirnya tim PKK yang selalu berkolaborasi dan juga langsung datang ke ya tengah-tengah masyarakat gitu. Jadi kan PKK itu tidak hanya di tingkat atas, di tingkat kabupaten, tapi seluruhnya ada. Di desa ada, desa. sampai di tingkat dusun dan lingkungan kan ada kader dasawisma. Jadi peran PKK itu sangat besar. Kalau dibilang PKK itu ada di semua lini, ya, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, sampai desa, kelurahan, sampai dengan tingkat dusun dan lingkungan itu PKK hadir di sana. Ya. Bahkan mungkin dalam kelompok kecil keluarga ya ada ibu yang Iya, betul. tim dari PKK itu Iya. sendiri gitu. Oke. Dan kalau bisa disampaikan mungkin kalau untuk program-program yang berjalan atau tadi mungkin ada edukasi-edukasi untuk catin-catin itu biasanya dilakukan secara berkala, apakah mungkin setiap 3 bulan, 6 bulan atau mungkin per tahun nih Bu? ya. Kalau edukasi terhadap catin biasanya dari Kemenak per triwulan. Harapannya kita 3 bulan pranikah itu sudah dilakukan edukasi. Walaupun sebenarnya ini sudah menjadi tantangan kita ya. Ada yang hanya 1 bulan pranikah baru kita ketahui, tapi tetap dilakukan Oh, edukasi. idealnya Ya, adalah 3 bulan sebelum sebelum hari menikah. pernikahan gitu ya. Iya, betul. Itu sudah perlu mendapatkan edukasi, baik edukasi kesehatan maupun edukasi lainnya, ya, terkait kesehatan reproduksinya dan bagaimana mereka ini harus siap menjadi ibu. Ya, jadi ini yang kegiatan-kegiatan lainnya yang mungkin bisa ditambahkan oleh Ya, mungkin dari segi penerapan hidup sehat atau juga mungkin ada istilah germas ya Ibu Iya. dari TPPKK sendiri itu seperti apa implementasinya? Jadi untuk program kerja, kalau kita kembali ke program kerja tim penggerak PKK Kabupaten Takalar itu kan ada namanya kampanye Germas Terpadu. Kampanye Germas Terpadu itu sudah kita laksanakan di beberapa desa dan kecamatan berkolaborasi dengan puskesmas yang ada di kecamatan. Salah satunya adalah memberikan edukasi terkait dengan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, Dan gizi baik seimbang. itu dan gizi seimbang, baik itu dilakukan di kegiatan-kegiatan posyandu maupun kegiatannya itu lagi kembali ke rumah gizi. Jadi setiap bulan kan ada kegiatan posyandu. Kegiatan posyandu itu kan di setiap dusun atau lingkungan. Jadi kegiatan-kegiatan itu yang kita kolaborasikan dengan pihak puskesmas dan masing-masing desa dan kelurahan itu mengambil peran di dalamnya. Seperti itu. Kalau berbicara tentang konten atau muatan yang kemudian setiap bulan diberikan, apakah berulang atau mungkin berubah-ubah Bu? Biasanya sih kalau untuk indikator PHBS kan sama semua. Ya, cuman kan kalau misalnya di kegiatan kelas ibu hamil itu kan ada memang materi-materi yang diberikan kepada ibu hamil itu sifatnya bisa berubah-ubah. Ya. Ada materi terkait dengan ibu Ya, hamil, betul. apakah misalnya dia pada saat persiapan kehamilan sampai dengan persiapan untuk persalinan seperti itu. Oke, diajarin cara ini mungkin ya Bu, pokoknya tata Jadi- cara gitu ya Iya, menjadi seorang ibu, betul, persiapan iya. menjadi seorang ibu gitu dan Jadi sebagainya. kalau kelas ibu hamil itu berubah tergantung usia kehamilan ibunya. kehamilan. Usia Iya, kehamilan atau betul. kebutuhan juga mungkin Bu. Usia kehamilan ibu kan beda-beda perlakuan. Nah, karena kalau idealnya itu dalam setiap kehamilan itu minimal 6 kali melakukan pemeriksaan kesehatan. Iya. Iya. Jadi setiap trimester umur kehamilan 1 sampai 3 bulan itu beda informasinya. Betul. Kemudian untuk usia kehamilan 4 sampai 6 bulan beda juga informasinya. Kemudian 7 sampai 9 bulan bulan. untuk persiapan persalinan. Persalinan. Beda juga informasinya sehingga materi-materi itu kita Berubah juga sesuai betul. dengan ini umur kehamilan tadi Iya, kan. Iya. iya. Nah, ini juga informasi sekaligus ya reminder ya untuk para perempuan. Ya mungkin yang kemudian sudah mempersiapkan diri gitu ya Bu, sudah nikah, kemudian
sudah siap untuk menjadi ibu dan ayah. Ya tentu bagaimana tentu hadir di tengah-tengah kita, di lingkungan kita ada tim PKK yang tentu selalu memberikan informasi edukasi yang dibutuhkan begitu. Jadi jangan malu untuk ke posyandu. Iya. Nah, kalau berbicara tentang tantangan, ya tantangan dalam penurunan angka stunting, apakah mungkin masih ada juga masyarakat yang kemudian ya tanda kutip malas ke posyandu atau malas menerima materi atau seperti apa? Nah, tantangannya kalau di Kabupaten Takalar khususnya ini dari segi apa nih, Bu? Kayaknya semua berjalan dengan baik ya kalau di Kabupaten Takalar. Ada juga buktinya, tantangannya, ada juga oke, hambatannya ada lah. di Iya. ya, karena ada penurunan yang signifikan sampai 11,4% berarti Iya. masyarakatnya semua sudah punya kesadaran sih sebenarnya, tapi mungkin pasti ada cerita juga sih dari tantangan atau hambatan yang boleh disampaikan mungkin sedikit banyaknya, Ibu. Ya. Kayaknya harus pusing nih. Oke, iya. Iya. Ini harus ditekankan Ibu ya, karena Iya. biar ada solusinya gitu. Iya. Oke, dari Ibu Ya, Asmi dulu mungkin. berbicara tentang hasil yang kita capai, yang penurunan stunting di Kabupaten Takalar yang sangat signifikan, bukan berarti kita tidak punya tantangan. Oke. Tetap ada tantangan di dalam melakukan kegiatan. Ya, pertama tadi yang saya bilang, ya terkait catin. Yang menjadi tantangan kita yang idealnya 3 bulan pranikah itu sudah harus mendapatkan edukasi. Iya. Nah, ternyata di lapangan itu ada yang bahkan Tidak menerima. bukan tidak menerima, tapi ada yang bahkan nanti tinggal 2 minggu atau 1 bulan sebelum pranikah baru lapor. Baru Nah, lapor. sehingga edukasi itu agak terlambat kita berikan. Namun begitu tetap edukasinya berjalan. Oke, Nah, siap. itu tantangan kita yang pertama terkait catin. Mm-mm. Kemudian tantangan kita terkait dengan ibu hamil. Mm-mm. Kalau ibu hamil sih sebenarnya tidak terlalu sulit karena kita sudah menjangkau keseluruhan sasaran di Kabupaten Takalar untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan memeriksakan. Ya, yang tantangannya pada ibu balita. Ya, Iya. ya karena tingkat pendidikan juga sangat berpengaruh sehingga masih banyak juga ibu balita yang walaupun kita sudah memberikan edukasinya masih kurang paham, ya maksudnya agak lambat lah dalam penerimaan apa yang kita edukasikan, sehingga ini tantangannya tim penggerak PKK bergerak secara terus menerus bagaimana edukasi itu secara kontinu dilakukan oleh tim penggerak PKK baik di tingkat dusun, desa untuk melakukan pendekatan ke masyarakat terkait dengan bagaimana meningkatkan kesadaran ibu balita dalam hal pola pemberian gizi dan pola pengasuhan. Oke. Iya. Jadi memang masih ya seperti mungkin di daerah-daerah lain juga masih ada tantangan yang ya kemudian bisa dikatakan serupa gitu loh ya. Mungkin mau ditambahkan sama Ibu Indri mungkin di lapangan itu seperti apa? Kalau PKK itu kan sampai hadir di tingkat keluarga. Di TPK, tim pendamping keluarga itu kan PKK hadir di situ. Jadi perannya PKK ini perlu mungkin juga kita tingkatkan ya sampai ke tingkat keluarga supaya edukasi kalau misalnya disebutkan oleh Bu Asmi terkait dengan tantangan ibu hamil mau membawa anaknya ke posyandu mungkin karena kesibukan apalagi kalau misalnya ibu-ibu yang sudah sibuk bekerja ya apalagi terkait misalnya dengan ASI eksklusif itu juga menjadi tantangan besar buat kita di tim penggerak PKK. Jadi kita tetap lakukan tim pendamping keluarga itu tetap melakukan edukasi sampai dengan tingkat keluarga supaya bisa edukasinya itu sampai ya jangan sampai kalau kita fokusnya hanya di kegiatan posyandu yang datang saja yang dapat edukasi ya tapi yang tidak datang bagaimana. Jadi pendampingan itu sampai di tingkat keluarga seperti itu mungkin. Oke, baik-baik ya. Nanti mungkin ada pertanyaan lagi lebih lanjut tapi ada satu program yang kemudian terbersit di pikiran saya Ibu adalah program BAAS atau BAAS ya. Bunda Asuh Bunda Aktif Anti Stunting. Sebelumnya adalah sebutannya adalah BAAS. Tapi kemudian berubah menjadi Genting adalah gerakan orang tua asuh untuk atasi stunting. Nah mungkin boleh disampaikan untuk di Kabupaten Takalar sendiri total ada berapa orang tua asuh dan juga kemudian bagaimana melibatkan semuanya. Dari Ibu mungkin, dari Ibu Asmi mungkin. Terkait dengan program
Bapak Asuh Stunting di Kabupaten Takalar itu sudah berjalan sejak tahun 2022. Dua, oke. Iya. Namun belum secara menyeluruh, hanya orang-orang tertentu yang Baik. menjadi Bapak Asuh Stunting. Di tahun 2003 kemarin OPD ditarget untuk punya anak asuh. Dan itu berjalan sampai sekarang dari Bapak Asuh Stunting yang menjadi kemudian berubah di tahun 2025 ini menjadi genting gerakan orang tua peduli atasi stunting. Ya, untuk Kabupaten Takalar seluruh OPD, Forkopimda bahkan sampai ke camat dan sekolah itu punya anak asuh. Sehingga untuk Takalar sendiri ada sekitar 1.333 anak yang menjadi anak asuh stunting oleh seluruh OPD dan perangkat daerah lainnya. 1.333. Oh, oke. Dengan total ada 200-an Iya. OPD, Iya, masing-masing OPD betul. gitu ya. Seluruh OPD dan seluruh camat dan seluruh bahkan sampai ke kepala sekolah di wilayah punya anak asuh stunting. Oke. Ya, Kalau sehingga itu bicara yang menjadikan 1.333 anak ini menjadi bagian dari intervensi orang tua asuh. Iya. Oke, Ibu. Kalau berbicara tentang orang tua asuh, kan bukan hanya ibu saja nih yang berperan ya, tapi ada juga bapak-bapak. Betul. Nah, bagaimana kemudian mengajak para bapak-bapak sekalian untuk bisa juga ya memiliki tanggung jawab gitu ya dalam penurunan angka stunting khususnya di Kabupaten Takalar. Gimana cara mendekatinya nih, Bu? Pendekatannya seperti apa yang dilakukan dari tim PKK sendiri ya, mungkin? Kalau di Takalar kan ada inovasi. Oke. Ya, inovasinya itu kelas teta siaga. Data siaga. Ya, kelas teta siaga jadi melibatkan bapak-bapak teta untuk bisa datang di kelas ibu hamil. Pemberian edukasinya itu beda juga dengan pemberian edukasi untuk ibu hamil. Jadi bapak-bapak ini diberitahu perannya terkait dengan misalnya istrinya lagi hamil, dia harusnya ngapain? Iya. Jangan istrinya hamil, dia keluarin kemana-mana. Oh, realitanya seperti itu. Kan selama ini bapak-bapak dianggap bahwa hamil itu sudah alami, jadi tanggung jawabnya sendiri. Padahal kan Iya. bukan seperti itu. Jadi di kelas tetes saja itu disampaikan perannya apa, bagaimana cara mendampingi kalau istrinya lagi hamil, gitu. Bisa ditambahkan mungkin sama Ibu Asmi. Seperti apa biar Tribuners yang di luar sana ini bapak-bapak yang Iya, lagi hamil ya betul. dapat edukasi langsung ya, Bu. Betul. Jadi seperti apa, Bu? Nah, untuk pendampingan ataupun inovasi yang berjalan di Takalar saat ini sebagai apalagi kelas teta siaga yang ya sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Indri bahwa teta itu adalah bahasa Makassar yang artinya ayah. Nah, para ayah ini kita libatkan dalam kelas ibu hamil. Jadi mereka juga datang ya mendapatkan edukasi. Nah, di kelas teta siaga ini ibu hamil dan suami atau sebagai teta atau ayah ikut dalam diberikan edukasi. Di ibu hamil kan punya namanya buku KIA, buku warna pink. Nah, jadi kami tim penggerak PKK bekerja sama dengan Puskesmas dalam hal ini memberikan edukasi kepada para teta-teta ini untuk paham juga apa isi dari buku KIA tersebut. Jadi jangan hanya ibu yang memegang buku pink itu, buku KIA, tapi teta juga harus paham di dalam buku KIA itu bahwa ada tanda namanya tanda kehamilan yang normal, tanda kehamilan yang berbahaya. Nah, itu disampaikan ke Bapak. Jadi dia supaya dia peduli dan tahu mengenai tanda-tanda hal tersebut, tanda-tanda yang kita sampaikan. Begitu juga dengan tanda-tanda persalinan. Tanda persalinan dan tanda persalinan yang berbahaya. Kemudian selanjutnya itu sampai ke balita pun kami diberikan edukasi terkait tanda bayi yang lahir normal, tanda bayi yang punya masalah kesehatan. Itu semua diberikan edukasinya kepada para ayah di
kelas Theta Siaga ini. Nah, inilah yang membuat kita melakukannya bagaimana menurunkan angka stunting dan juga angka kematian ibu dengan bantuan para kesiapsiagaan Theta ini yang ada di Kabupaten Jadi Takalar. berbicara tentang inovasi Iya. tidak berhenti pada saja ibu hamil atau ibu balitanya, tapi melibatkan juga bapaknya ya. Iya, Kan betul. ibu hamil kan harus bahagia. Betul. Ibu Tips hamil hamil, bahagia betul, didampingin sama tetanya. Iya, tapi jangan sampai buku KIA-nya, buku P-nya itu saling ini Bu ya, jadi apa ya? Berebutan bacanya. Oke, kalau berbicara tentang inovasi, ini ada juga data terbaru mengenai sistem EPPGBM. Nah, kemudian bagaimana ibu-ibu sekalian mungkin ya yang punya jabatan di sini atau juga punya ya tugas gitu untuk mengingatkan dan juga terus mengupdate data-data terbaru yang ada di Kabupaten Takalar. Iya. Betul sekali kalau terkait dengan EPPGBM ini sebenarnya bukan hanya di Kabupaten Takalar, tapi secara nasional EPPGBM ini adalah elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Jadi ini sebenarnya yang mengerjakan EPPGBM ini adalah orang puskesmas. Ya. Nah, tetapi pelaksanaan di lapangan itu adalah dari kader-kadernya PKK, kader-kader Posyandu yang melakukan kegiatan di Posyandu. Ya, baik itu pelayanan kesehatan ibu hamil ataupun pemantauan pertumbuhan balita terkait dalam mengukur tinggi badannya, berat badan, lingkar kepala, ya. Nah, itu dilakukan oleh kader-kader Posyandu. Hasil dari pengukuran setiap bulan ini yang dilaporkan ke petugas puskesmas. Lah kemudian hasil kerja-kerja kader Posyandu di lapangan ini yang kemudian diinput dalam aplikasi EPPGBM. Jadi data yang ada di EPPGBM itu terupdate setiap bulan sesuai dengan pelayanan yang ada di Posyandu. Nah, ini yang saya bilang kemarin tadi bahwa untuk Kabupaten Takalar yang ada di EPPGBM seluruh balita sudah tercover 96% untuk Kabupaten Takalar. Berarti bisa dikatakan bahwa tanggung jawab dari kader-kader PKK yang ada di Posyandu itu secara real time akan terus mengupdate setiap bulannya gitu ya. Oke. Dan Layanan Posyandu. setelah selesai layanan Posyandu langsung diupdate, diinput ke sistem gitu ya. Makanya bisa langsung terbaca. Coveragenya sudah di angka 96%. Oke, berarti tinggal 4% lagi nih Bu PR-nya Bu ya. Oke, dan untuk menjangkau 4% tersebut pastinya mungkin ada yang bagian di daerah-daerah terpencil mungkin atau juga mungkin keluarga yang berisiko tinggi. Nah, strategi yang dilakukan oleh tim PKK seperti apa untuk menjangkau 4% ini? Iya. Terkait dengan strategi tim penggerak PKK, tadi sudah disampaikan Ibu Indri bahwa tim penggerak PKK itu semua sampai ke tingkat dusun. Ya. Nah, begitu juga dengan kader-kadernya sampai ke tingkat dusun. Ya, karena ada di dusun, Posyandu itu ada di dusun-dusun maupun di lingkungan yang ada di kelurahan. Nah, inilah yang menjadi tantangan mereka untuk lebih bekerja lebih maksimal. Oke, setiap hari gitu ya Bu. Setiap hari. Gimana Bu? Setiap hari datang ke rumah warga atau gimana? Atau mungkin ada konsep tertentu ya mungkin dihadirkan masing-masing dusun gitu? Jadi kalau misalnya di setiap kegiatan Posyandu itu setelah selesai layanan kan kita rekap. Ada rekap siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Nantinya setelah dilakukan rekap itu akan kelihatan yang tidak hadir, kader Posyandu bersama kader PKK itu akan melakukan kegiatan kunjungan rumah. Ya, jadi ada kegiatan kunjungan rumah lagi setelah Hari Buka Posyandu. Seperti itu. Ini secara rutin Secara setiap bulan? rutin dilakukan, ya setiap bulan. Ya, Mm-mm. jadi itu yang disampaikan sama Ibu Asmi nih, kenapa bisa total cover sampai dengan 96 karena setelah Hari Buka Layan Posyandu ada lagi kegiatan kunjungan rumah. Kunjungan rumah Iya. istilahnya ya. Iya. Oke. Dan ini yang aktif dilakukan dari tingkat dusun sampai kecamatan, desa dan sebagainya Ibu. Oke. Dilakukan di Posyandu, ya di tingkat dusun atau lingkungan. Oke, baik iya. Nah, kemudian menjadi pertanyaan apakah kemudian adakah testimoni ya yang hadir ketika sudah mendapat layanan di Posyandu kemudian didatangi lagi rumahnya. Testimoni seperti apa Ibu? Mungkin ada apresiasi atau mungkin saran, kritikan mungkin juga yang disampaikan oleh masyarakat terhadap adanya layanan dari dihadirkan oleh tim PKK dan juga Posyandu.
Ya, jadi kalau saya mau tambahkan tadi terkait dengan misalnya kayak daerah-daerah terpencil yang atau yang belum terjangkau, itu program Bapak Gubernur bekerjasama dengan tim penggerak PKK provinsi dengan kabupaten itu kan ada lokus aksi stop stunting. Ada 21 lokus di setiap kabupaten termasuk di Takalar. Jadi setiap lokusnya itu ada 30 balita dan 2 ibu hamil yang kita lakukan intervensi selama kurang lebih 3 bulan. Itu diberikan pemberian makanan tambahan termasuk ada Edukasi tim gizi. pendamping gizi desa TPGD dan itu diberikan edukasi pemberian makan tambahan selama 3 bulan berturut-turut iya. Jadi berakhir kayaknya di bulan Oktober. Ya, dan alhamdulillah ada perubahan, ada penurunan mungkin yang kita bisa lihat nantinya lagi di akhir tahun. Ya, seperti target yang disampaikan oleh Bu Asmi ini, kita targetnya tahun 2025 itu 20%. Mudah-mudahan kita bisa capai. Amin. Iya. Tentunya dengan beberapa program sekali lagi kerjasama dengan lintas sektor, terus juga upaya-upaya intervensi gizi dan juga edukasi yang selalu kemudian diberikan kepada masyarakat. Bahkan menyasar sampai ke daerah terpencil dan juga mungkin daerah yang sulit untuk dijangkau ya, seperti disampaikan oleh Ibu Indri. Oke, dan berbicara tentang hal tersebut tentunya ada kabar gembira juga di mana Kabupaten Takalar mendapat insentif 6,1 miliar rupiah dari pusat. Nah, kemudian alhamdulillah. Bagaimana kemudian harapannya Ibu dengan adanya insentif tersebut? Ya. Harapan kami agar apalagi dengan memanfaatkan dana yang 6,1 M ini oleh seluruh OPD yang mengampu program stunting, kita harapkan target yang kita tetapkan untuk bisa turun di 2025 ini menjadi 20% dan di 2026 kita harapkan menjadi 18%. Sesuai target nasional itu bisa kita capai. Mau ditambahkan Ibu Indri dengan angka 6,1% mau diapakan Ibu? Saya berharapnya sih di anggaran besar ya 6,1 M itu bisa menjangkau seluruh sasaran ya dan tepat sasaran lah. Ya, OPD yang pengampu stunting itu bisa memikirkan kegiatan-kegiatan apa lagi yang bisa kita lakukan untuk bisa mencapai target sampai dengan 20% di tahun 2025. Saya pikir OPD terkait itu sudah bisa memikirkan kegiatan apa lagi yang bisa kita lakukan, apakah dengan pemberian PKMK dari Dinas Kesehatan yang sudah berjalan di tahun ini, ataukah misalnya di perikanan ada gerakan makan ikan mungkin, atau di pendidikan ada apa begitu ya. Jadi saya pikir di bidang-bidang atau OPD terkait itu sudah bisa memikirkan kegiatan yang bisa tepat sasaran untuk penurunan stunting kita. Ini kayaknya dari lubuk hati yang paling dalam ya Ibu. Ya, semoga dengan adanya dana insentif bantuan dari pusat, bukan bantuan sih tapi ini adalah reward gitu ya, reward untuk Kabupaten Takalar bisa dipergunakan dengan baik ya, menyasar kepada betul-betul masyarakat yang membutuhkan dan juga yang langsung berdampak kepada masyarakat itu sendiri. Oke, baik. Untuk closing statement kita dari Ibu Asmini dan juga Ibu Indri, mungkin seperti apa pesan-pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat, khususnya mungkin masyarakat Kabupaten Takalar gitu, adalah mungkin pengingat juga mengenai calon pengantin, ibu hamil, ibu balita, atau bahkan juga teta-tetanya nih Bu. Sekali lagi, yang mau di-highlight mungkin dari Ibu Asmini dulu mungkin? Sebagai penutup ya dari perbincangan kita hari ini, kami dari tim penggerak PKK Kabupaten Takalar memberikan apalagi pesan untuk masyarakat Kabupaten Takalar bahwa terkait dengan stunting ini bukan hanya masalahnya pada kekurangan asupan atau masalah gizi saja, tetapi banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, sehingga kepada ibu-ibu balita kami berpesan bagaimana ibu ini menjaga pola pengasuhan anaknya, bagaimana memberikan gizi yang baik kepada anaknya, dan bagaimana menjaga kebersihan lingkungannya untuk bisa berperilaku hidup bersih dan sehat, sehingga terkait masalah-masalah gizi dan masalah stunting ini kita bisa tekan bersama. Nah, kemudian untuk calon ibu
apakah dia remaja putri ataupun calon pengantin, ya untuk lebih bisa menjaga kesehatannya, memeriksakan kesehatan lebih dini, ya karena kita sekarang sudah ada cek kesehatan gratis program dari pemerintah. Sehingga kita harapkan para calon ibu, rematri dan catin ini memeriksakan kesehatan lebih dini, menjaga kesehatan reproduksi. Nah, untuk program rematri sendiri ada pemberian tablet tambah darah di sekolah maupun di posyandu. Nah, kami berpesan agar anak-anakku yang remaja putri ini mengonsumsi apa yang diberikan di sekolah untuk menjaga kesehatan agar tidak menjadi remaja putri yang anemi ataupun menjadi remaja putri yang kekurangan gizi, sehingga lebih sehat untuk siap menjadi catin dan calon ibu. Ibu. Iya. Nah, kemudian untuk teta-teta, untuk ayah-ayah yang ada di Kabupaten Takalar, ya agar memahami kondisi ibu hamil, dapat membantu dan membuat ibu hamil menjadi ibu hamil yang bahagia sehingga menjalani nanti persalinan dengan aman dan bayi yang sehat. Amin. Amin. Oke, cukup Ibu? Cukup Ibu? Ya, Aswini? mungkin itu pesan saya Oke, untuk masyarakat Takalar agar kita menjadi masyarakat yang lebih ditingkatkan kesehatannya dan Amin. kita menjadi masyarakat Takalar yang makin turun angka stuntingnya. ke Amin, depan. amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ibu Asmini dan juga ditutup oleh Ibu Indri. Yang mau ditekankan untuk masyarakat Kalau semua. kita kolaborasikan antara terkait dengan penurunan stunting dengan tagline-nya Pak Bupati sekarang, Ya, Takalar cepat, cepat berpikir, cepat bertindak, cepat hasilnya. Saya maunya cepat hasilnya nanti di 2025 ini 20%. Ya, Iya. sudah disampaikan oleh Ibu Asmini apa yang perlu kita lakukan sehingga kita kolaborasikan terkait dengan penurunan stunting dengan Takalar cepat supaya seluruh stakeholder bisa berpikir, bertindak supaya hasilnya bisa Cepat. Iya. Ya. Semakin cepat dan juga angka stunting Semakin semakin menurun ya. betul. Iya, Ya. targetnya 20%. Kalau bisa mungkin langsung 18% seperti dengan bagaimana target nasional Ibu ya. Oke, cukup Ibu? Cukup. Oke, terima kasih banyak Ibu Asmini dan juga Ibu Indriani atas waktunya gitu ya dan juga insight-insightnya. Kita banyak belajar juga bagaimana kemudian sekali lagi inovasi, layanan ataupun juga program-program upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh tim PKK Kabupaten Takalar gitu ya bisa menghadirkan dan juga berdampak langsung kepada masyarakat dan singkatnya adalah bagaimana kita masyarakat Kabupaten Takalar bisa langsung berkolaborasi juga dengan pemerintah dengan layanan atau juga program yang sudah dihadirkan biar bisa mewujudkan Takalar cepat. Oke, akhir kata saya Fiorina Jeretno mewakili. Oke, ada sign-nya ternyata. Cepat. Oke, akhir kata saya Fiorina Jeretno mewakili kedua narasumber kita di hari ini. Pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cepat.